Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan tim riset NH Korindo Sekuritas. Hari ini hari Kamis, tanggal 30 September. Seperti biasa, kita akan bahas market sebelumnya dan proyeksi market hari ini. Oke, sebelumnya Jakarta Composite Index ditutup menguat 0,8% dengan nilai transaksi 13 triliun. Adapun most active stoknya adalah BBRI, BCA, ADRO, INKP, dan UNTR. Terus foreign transaction mencatatkan net buy senilai 1,6 triliun. Adapun dengan top buy-nya adalah BCA, United Tractor, ASII, SNGR, dan BUKA. Terus kita review dulu. Wall Street berhasil membukukan rebound tipis pada penutupan perdagangan kemarin setelah sempat anjlok pada hari sebelumnya. Adapun tingkat imbal hasil US Treasury Yield yang mengalami rally dalam seminggu terakhir terlihat mulai stabil di kisaran 1,5%. Sementara itu, Senat AS dijadwalkan akan melakukan voting atas kenaikan plafon utang untuk menghindari ancaman penutupan pemerintahan atau government shutdown. Dari bursa domestik, IHSG berhasil menguat signifikan ditopang aksi net buy asing yang mencapai 1,69 triliun. Adapun sektor industri memimpin penguatan dengan kenaikan 4,19%, ditopang oleh saham-saham big cap seperti ASII dan UNTR. Untuk hari ini, IHSG diharapkan mampu untuk mempertahankan rentang pergerakan yang lebih tinggi di level 6.100 hingga 6.250. Oke, berikutnya ada company news. Yang pertama ada ARKA, kodenya ARKA. ARKA Jayanti Persada telah ditunjuk untuk mengerjakan steel fabrik 23.000 ton pada proyek Refinery Development Master Plan kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nilai kontraknya diperkirakan mencapai 620 miliar rupiah. Yang kedua adalah kode sahamnya YPAS, emiten produsen kemasan Yana Prima Hasta Persada menargetkan penjualan senilai 315 miliar sepanjang tahun 2021. Manajemen menyampaikan kontribusi terbesar penjualan perseroan saat ini berasal dari segmen karung plastik dan kantong semen. Berikutnya, company news yang ketiga ada kode saham ASRI, emiten properti Alam Sutra Realty membukukan pendapatan pra penjualan atau marketing sales senilai 2,01 triliun per Agustus 2021. Realisasi itu lebih tinggi 9,35% secara tahunan. Dilihat dari jenis produknya, penjualan properti residensial berkontribusi sebesar 67% dari total prapenjualan, kemudian diikuti dengan properti komersial 18% dan apartemen 15%. Berikutnya kita ada domestik dan global news. Adapun dari domestik, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada sejumlah risiko yang masih membayangi prospek perekonomian Indonesia. Yang terbaru adalah terkait dengan batas utang pemerintah Amerika Serikat yang melambung tinggi. Seperti yang diketahui saat ini, batas utang pemerintah AS berada di level 28,4 triliun US dollar. Kalau batas utang tidak dinaikkan, maka pemerintahan AS akan ditutup karena tidak adanya anggaran. Terus dari global news, masih mengenai Evergrande, yaitu menjelang tenggat waktu pembayaran bunga, Evergrande mengumumkan akan menjual saham senilai 1,5 miliar US dollar atau setara dengan 9,99 miliar yuan di Bank Senjing ke perusahaan manajemen aset milik negara. Raksasa properti ini yang terbebani utang lebih dari 300 miliar US dollar telah berupaya untuk mengumpulkan dana mengingat batas waktu pembayaran bunga obligasi senilai 47,5 juta US dollar yang jatuh tempo pada hari Rabu kemarin. Berikutnya kita masuk ke ekonomi kalender. Jadi kemarin dari United Kingdom ada rilis data mengenai mortgage approval. Sementara untuk hari ini itu ada rilis data manufacturing PMI China
Caixin China PMI Manufacturing, terus GDP-nya United Kingdom, dan inflasinya Jerman untuk hari ini. Terus ya seperti kita tunggu-tunggu untuk besok, kita juga tengah menunggu data market Indonesia PMI Manufacture dan data inflasi Indonesia. Terus untuk corporate calendar untuk hari ini itu udah ada RUPS rapat umum pemegang saham untuk kode saham PBIG, PURA, POLI, POLY, DVLA, dan CASS. Adapun untuk hari ini tidak ada cum dividen ya. Oke, kita masuk ke technical untuk hari ini. Jadi sebelumnya IHSG ditutup di level 6.162,5 atau menguat 0,8% dengan nilai transaksi hampir 14 triliun dan net buy foreign senilai 1,7 triliun. Prediksi untuk hari ini IHSG upward dengan level di sekitaran 6.100 hingga 6.250. Terus stock pick untuk hari ini adalah ASII atau Astra International yang sebelumnya ditutup menguat hampir 5%, hari ini direkomendasikan beli dengan target price di 5.550 dan stop loss di level 5.250. Yang kedua ada kode saham UNVR atau Unilever Indonesia, sebelumnya menguat 2,6%, hari ini direkomendasikan beli dengan target price di 4.030 dan stop loss di 3.900. Stock pick yang ketiga adalah kode sahamnya AKRA atau Akra Corporindo, sebelumnya ditutup menguat hampir 2%, hari ini direkomendasikan beli dengan target price 4.250 dan stop loss di 4.130. Berikutnya ada saham JPFA atau Java Compete Indonesia, sebelumnya menguat 4,5%, hari ini rekomendasi buy dengan target price 2.100 dan stop loss di 1.930. Dan yang terakhir adalah kode sahamnya BMRI atau Bank Mandiri, kemarin menguat 0,8%, hari ini rekomendasi beli dengan target price di 6.225 dan stop loss di 5.900. Oke, demikian untuk hari ini. Happy cuan.